ada pertanyaan lain nih Mas, mungkin pendapat sih ya Mas Rido ya. Menurut Mas untuk kedepannya kita kembanginnya skill di programming atau ilmu di RF-nya Mas Rido untuk di telekomunikasi misalkan? Mana ya Mas ya, ini sepertinya paralel ya, kita nggak bisa untuknya di Optim ya, kita nggak bisa select salah satu aja gitu, oh kita mau cuman programming, oh atau kita mau sekarang ya, kondisi yang sekarang saya nggak tahu kondisi kedepannya, atau mungkin ada satu bagian khusus atau satu spesialis khusus, atau radio optimization khusus automation atau apa, tapi yang ada sekarang dengan background RF yang kita punya, untuk kita kerjain suatu hal automation atau data analisis itu sangat membantu banget dibanding kita tidak punya background sama sekali ya, atau kita tidak mengikuti gitu ya, khususnya untuk 5G yang ada sekarang. Jadi kita nggak tahu gitu. Misalkan kayak contohnya 5G yang ada sekarang, kalau kita kebetulan yang kita pakai ini sekarang NSA, jadi ada beberapa kendala untuk anchoring, misalkan kita harus meng-create anchoring. Nah, kalau manual ini kan cukup memakan waktu, tapi based on scripting ini cukup membantu sekali ya. Jadi mau nggak mau kita harus tahu juga apa yang perlu di-anchoring, apa yang tidak boleh di-anchoring, atau apa yang perlu di-create, atau yang tidak perlu di-create, atau parameter-parameter aja, apa aja yang harus di-define. Jadi mau nggak mau ini harus jalan ya Mas ya, kurang lebih itu sih. Setuju Mas Rido, karena kayak misalkan sekarang aja di timnya Mas Rido juga ada kebutuhan opening resource, dan saya juga dapat permintaan resource ya teman-teman untuk direkomendasikan. Permintaannya kurang lebih sama sekarang Mas Rido. Jadi mereka yang punya capability expertise di teknologi itu harus 4G dan 5G. Kemudian additional point-nya ketika punya capability di data analytics juga, at least Python lah gitu. Itu Iya, udah iya. menjadi ya bisa dibilang requirement standar sekarang untuk di bidang Iya, ya betul. telekomunikasi RF ya. Itu Iya, mungkin iya. Betul, betul.